Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proposal leadership yang berjudul Gendis Generation Smart in Science and Spiritual. Yakni bimbingan belajar yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat Indonesia saat ini yang ditandai dengan adanya wajib belajar 12 tahun yang digagas oleh pemerintah. Untuk menunjang kebutuhan belajar siswa usia sekolah dewasa ini sangat berkembang jasa bimbingan belajar atau yang disingkat dengan bimbel sebagai tambahan belajar bagi siswa. Sayangnya, bimbingan belajar yang banyak berkembang saat ini lama-kelamaan dirasa kurang efektif karena sistem pembelajaran yang sama dengan sekolah. Keinginan untuk memiliki murid sebanyak-banyaknya membuat suasana belajar di bimbel menjadi tidak fokus. Kekurangan bimbel-bimbel pada saat ini juga terletak pada metode belajar yang instan. Hal ini membuat siswa seolah-olah dimudahkan dalam menyelesaikan soal, namun pada kenyataannya justru akan membuat siswa menemukan jalan buntu ketika persoalan yang mereka hadapi dikombinasikan. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai petani dan peternak, sehingga tidak dapat mendampingi dan mengawasi secara intensif kegiatan belajar putra-putri mereka, sehingga mereka membutuhkan jasa tenaga pengajar tambahan untuk dapat membantu, mendampingi, mengawasi, dan membimbing kegiatan belajar anak-anak mereka. Pembimbingan belajar tidak hanya dari pelajaran sekolah, tetapi juga diperlukan masukan suplemen ilmu kerohanian. Dengan latar belakang tersebut, kami melihat adanya peluang besar untuk menciptakan usaha di bidang pendidikan dengan mendirikan bimbingan belajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, bukan hanya dari ilmu pengetahuan yang ada di sekolah, tetapi juga ilmu spiritual atau ilmu yang agama yang ada di musola, sehingga kami juga dapat menyeimbangkan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan juga ilmu spiritual. Didukung dengan adanya fakta bahwa Indonesia memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kami yakin dapat membuka lapangan pekerjaan seraya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terus belajar dan mengasah soft skill yang mereka miliki. Tujuan diadakannya bimbingan belajar yang berjudul Gendis yaitu Generation Smart in Science and Spiritual, atau bisa disebut juga dengan bimbingan belajar yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Tujuannya yang pertama yaitu dapat membuka usaha jasa pendidikan yang juga dapat memfasilitasi anak usia sekolah untuk dapat belajar bukan hanya pelajaran sekolah tetapi juga pembelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Yang kedua, dapat membuka usaha yang dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi mahasiswa yang memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan soft skill. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil lokasi. Lokasi bimbingan belajar dilaksanakan di Musola As-Salam Dusun Wonosari RT 1 RW 12 Desa Samberjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Adapun sasarannya adalah anak-anak Dusun Wonosari usia sekolah dasar. Kondisi masyarakat Dusun Wonosari sebagian besar adalah petani, peternak, dan karyawan swasta. Tingkat ekonomi Dusun Wonosari bisa dikatakan seimbang dan berkecukupan dalam artian untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, pemahaman akan pentingnya penyeimbangan ilmu, pengetahuan, dan ilmu agama pada anak usia sekolah dasar masih kurang. Selanjutnya, kondisi dan potensi wilayah. Daerah Wonosari memiliki tanah datar, tidak berbukit, kondisi tanah gembur, bukan tanah kapur. Dusun Wonosari mudah dijangkau dan memiliki ketersediaan air yang cukup. Hal yang demikian menyebabkan Dusun Wonosari cocok dijadikan wilayah untuk pertanian dan peternakan. Terdapat pengurus Karang Taruna dan remaja masjid di daerah Dusun Wonosari. Kemudian untuk kegiatan kerja bakti Dusun Wonosari dilakukan berkala, yakni 2 kali dalam 1 bulan.
Ada pengeluaran yang kami harapkan dengan adanya program kreativitas mahasiswa di bidang kelulusan ini adalah yang pertama, yakni sebuah bimbingan belajar privat dan kelas yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam ilmu pengetahuan dan spiritual yang dikomersilkan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi mahasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan pengalaman di bidang pendidikan mengenai peluang bisnis bimbingan belajar. Adapun manfaat yang didapat dengan adanya program ini adalah yang pertama, bagi masyarakat itu sendiri, adanya bimbingan belajar untuk memenuhi kebutuhan pendampingan belajar siswa dalam belajar ilmu pengetahuan dan pendampingan terhadap perkembangan spiritual bagi siswa atau perkembangan ilmu agama bagi siswa. Yang kedua, yakni manfaat bagi mahasiswa, adanya peluang bekerja untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan pengalaman pengembangan diri menjadi pengajar di GENDIS, yakni Generation Smart in Science and Spiritual, bimbingan belajar yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan spiritual atau agama di Musola As-Salam Dusun Wonosari RT 1 RW 12 Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan manfaat yang ketiga yakni dirasakan bagi pelaku usaha, yakni mendapatkan keuntungan dari usaha yang prospektif. Selanjutnya, gambaran umum terkait masyarakat di mana bimbingan belajar GENDIS ini akan dilaksanakan. Masyarakat Dusun Wonosari pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan juga pegawai swasta di beberapa pabrik yang ada di sekitar Dusun Wonosari. Dusun Wonosari juga memiliki akses jalan yang lancar serta ketersediaan air yang melimpah sehingga dusun tersebut cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, dalam bidang pendidikan, masyarakat Dusun Wonosari memiliki pemahaman yang kurang terkait penyeimbangan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Hal tersebut disebabkan karena anggapan beberapa orang tua di mana ilmu pengetahuan itu dinilai lebih penting dan lebih berguna bagi kehidupan daripada ilmu agama. Padahal pada kenyataannya ilmu agama juga memiliki peranan yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu agama dijadikan sebagai petunjuk arah dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, faktor praktik agama yang masih terbilang abangan di kalangan masyarakat Dusun Wonosari juga menjadi penyebab kurang pahamnya penyeimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ketersediaan lembaga bimbingan belajar di Dusun Wonosari masih terbilang jarang, apalagi yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Berangkat dari gambaran umum tersebut, kami ingin memberikan fasilitas kepada anak-anak usia sekolah dasar di Dusun Wonosari melalui mendirikan lembaga bimbingan belajar dengan memadukan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama agar dapat menambah wawasan mereka terkait ilmu agama dan ilmu pengetahuan, serta orang tua diharapkan memiliki kesadaran pendidikan anak-anak, utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan belajar ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama persiapan, dan yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Dalam persiapan ini kita melakukan survei tempat dan lokasi. Untuk tempatnya sendiri kita berada melakukan bimbingan belajar ini di Dusun Wonosari RT 1 RW 12 Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, ditempatkan di Musola As-Salam. Nah, tujuan survei tempat dan lokasi ini juga untuk mengetahui jumlah anak-anak usia sekolah dasar sebagai peserta program bimbingan belajar yang kita akan laksanakan. Nah, melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan juga takmir selaku pengurus musola, kita bertujuan untuk meminta izin dan penyiapan situasi dalam bimbingan belajar, baik pengajaran, pada pendidikan, dan keagamaan seperti mengaji. Dan juga kita dalam tahap persiapan ini menyiapkan program atau instrumen pelaksanaan dan juga menyiapkan materi atau bahan ajar seperti itu untuk pada tahap persiapan. Oke, selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan.
Untuk bimbingan belajar sendiri kita melaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk jamnya untuk bimbingan belajar dengan materi sekolah dasar kita melaksanakan pukul 4 sampai dengan 5 selesai. Dan yang untuk bimbingan mengaji atau belajar mengaji kita laksanakan setelah sholat maghrib berjamaah selesai. Nah, jadi seperti itu untuk waktu dan waktu dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya dalam metode pengajaran untuk bimbingan belajar kita menggunakan metode pada umumnya yaitu ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Dan yang untuk bimbingan mengaji kita menggunakan metode semaan. Nah, dalam penentuan metode ini diharapkan para peserta program bimbingan belajar dan juga mengaji dapat memahami apa yang kita sampaikan terkait materi pelajaran dan juga pelaksanaan mengaji, dan diharapkan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Dan yang ketiga pada tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan mengajar atau menerangkan selesai, yang mana tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan para peserta didik dan juga untuk mengevaluasi tentunya. Nah, tahapan evaluasi ini berupa memberikan soal-soal atau tugas sebagai latihan dan juga tolak ukur seberapa jauh para peserta didik memahami materi. Jadi seperti itu dalam metode pelaksanaan. Diharapkan tahapan-tahapan ini bisa dilaksanakan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berisikan tentang anggaran dana dan jadwal kegiatan. Anggaran dana merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka atau uang dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Di sini yaitu kita membuat program bimbingan belajar yang membutuhkan anggaran dana kegiatan. Yang pertama yaitu peralatan penunjang. Peralatan penunjang adalah alat pendukung untuk proses pembuatan kegiatan itu sendiri. Di sini ada beberapa alat penunjang yang dibutuhkan dalam program bimbel ini. Yang pertama yaitu papan tulis 1 buah senilai 490.000. Dan yang kedua ada meja lipat yang dibutuhkan sekitar 20 buah. Yang 1 buahnya senilai 40.000. Jadi kalau membutuhkan 20 buah menjadi 800.000. Dan yang ketiga yaitu ada spidol marker. Dan yang keempat ada penghapus papan tulis. Selanjutnya yaitu yang kedua bahan habis pakai. Yang dimaksud bahan habis pakai yaitu bahan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan dalam kegiatan tersebut yang sifatnya habis dipakai dan nilainya relatif kecil, seperti buku tulis, ballpoint, pensil, tip X, dan lain-lain. Di sini pada program bimbingan belajar membutuhkan yang pertama yaitu buku tulis. Buku tulis membutuhkan sekitar 1 pak senilai 35.000, ballpoint 2 pak senilai 1 paknya 17.000, menjadi kalau 2 pak menjadi 34.000. Yang ketiga yaitu ada pensil. Yang keempat tinta spidol. Yang kelima yaitu tip X. Di sini bahan habis pakai menghabiskan anggaran dana sekitar 186.000. Dan yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Di sini yang pertama yaitu ada administrasi. Administrasi merupakan seluruh proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya. Di sini administrasi meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan, ketik mengetik, agenda, dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Di
sini kita membutuhkan sekitar dana 200.000. Dan yang kedua yaitu ada brosur. Brosur kita membutuhkan setidaknya kurang lebih 100 lembar. Yang satu lembarnya kira-kira senilai 1.000, dan kalau 100 lembar menjadi 100.000. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan untuk program bimbingan belajar ini, yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan di Dusun Wonosari, RT 1 RW 2 di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare. Observasi ini dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama. Dan yang kedua yaitu survei lokasi. Di sini kita menggunakan lokasi di Mushola As-Salam yang terletak pada Dusun Wonosari, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare. Dan yang ketiga, setelah melakukan survei, kita melakukan perizinan ke takmir Mushola As-Salam dan RW setempat. Perizinan ini dilakukan pada bulan pertama, minggu terakhir. Selanjutnya yaitu promosi bimbingan belajar. Promosi bimbingan belajar dilakukan pada minggu pertama, bulan kedua. Promosi bimbingan belajar ini dilakukan dengan cara membagikan brosur kepada masyarakat setempat yang bertujuan untuk menginformasikan, menyebarluaskan, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti bimbingan belajar yang diadakan ini. Dan selanjutnya yaitu setelah promosi bimbingan belajar, perekrutan peserta bimbingan belajar. Jadi bagi orang tua dan anak-anak mereka yang tertarik atau ingin mengikuti bimbingan belajar harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan bimbingan belajar. Pelaksanaan bimbingan belajar ini dilakukan pada sekitar bulan kedua, minggu ketiga atau keempat, yang dilaksanakan 3 kali seminggu. Jadi pada satu minggu itu bimbingan belajar melakukan 3 kali pertemuan. Dan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan dilakukan pada bulan keempat atau bulan terakhir. Evaluasi pelaksanaan mulai dari persiapan sampai akhir. Jadi evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program bimbingan belajar ini, yang meliputi termasuk dalam metode yang dipakai, penggunaan sarana prasarana, dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan berisi tentang semua kegiatan dari awal sampai akhir dari program bimbingan belajar ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.